Seorang wanita mengalami keguguran pertama kali itu resiko berulang 30% kehamilan kedua keguguran. Dan ketika 2 kali keguguran berturut-turut meningkat sampai 40 sampai bahkan 50% untuk keguguran berikutnya lagi. Pada setiap keguguran itu akan terjadi perdarahan. Bahaya bagi ibu adalah perdarahan itu sendiri. Jadi ketika perdarahannya masif, itu ibu bisa sampai HB-nya turun, anemia parah, sampai pingsan dan sampai mengancam nyawa pun bisa apabila perdarahan masifnya tidak diatasi. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azhara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pastinya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif bun. Dan pada episode kali ini kami akan membahas mengenal penyebab keguguran berulang nih bun. Karena ini penting banget ya, apalagi bagi bunda-bunda yang mungkin sekarang sedang hamil atau misalnya ingin punya anak lagi. Dan bunda-bunda tahu tidak sih kalau keguguran ini adalah resiko yang bisa terjadi di setiap kehamilan. Bahkan sebagian ibu hamil juga bisa mengalami keguguran berulang. Kondisi itu juga bisa disebabkan karena berbagai macam penyebab. Tapi untuk membahas atau mengenal terkait dengan keguguran lebih lanjut, seperti biasa di sini saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber kita yang pastinya pakarnya, yaitu ada Dr. Raisa Lim selaku dokter SPOG. Ya, halo dokter, apa kabar? Halo, apa kabar? Pastinya harus tetap semangat ya. Iya, masih semangat ya baik nih? Seger ini. Oke dok, tadi kan sebenarnya udah di sounding ya bahwa setiap ibu nih bahkan bisa mengalami yang namanya keguguran. Tapi sebenarnya kalau dari dokter sendiri, keguguran dalam dunia medis itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi per definisi keguguran itu artinya berhentinya suatu kehamilan, tapi yang terjadi dari awal atau sampai di bawah 20 minggu. Jadi misalnya hamil 17 minggu, terus keluar darah, bayinya lahir masih keguguran. Tapi kalau sudah 24 minggu itu persalinan prematur atau persalinan imatur. Oke, berarti sebenarnya keguguran itu pasti di bawah 20 minggu ya? Betul. Tapi kalau misalnya lebih dari 20 minggu bisa tidak sih itu dikatakan keguguran atau bisa terjadi juga? Bisa, jadi sebenarnya kelahiran bayi yang tidak diharapkan waktunya, jadi waktunya terlalu dini atau terlalu cepat itu bisa dalam periode kapan saja. Mau dari usia 10 minggu, 20 minggu, atau 25 minggu bisa, cuma termnya yang kita bedakan namanya. 20 minggu ke bawah keguguran, 20 minggu sampai 24 minggu persalinan imaturus, dan 24 minggu ke atas itu prematur. Jadi karena dianggap prematur karena di situ bayi udah bisa hidup. Jadi kita bilang prematur aja. Oke, berarti sebenarnya kalau lebih dari 25 minggu si bayi ini memungkinkan untuk hidup. Betul, tapi dengan peralatan yang memadai tentunya dan dokter yang memadai. Oke, nah kalau misalnya keguguran ini biasanya usia kehamilan ini kan sekitar 20 sampai 25 minggu. Apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami keguguran sih dok? Oke, jadi keguguran tadi kan kejadian yang dialami, kejadian keluarnya bayi atau berhentinya kehamilan di bawah 20 minggu itu penyebabnya macam-macam. Paling sering itu 50-70% adalah kelainan genetik atau kelainan kromosom yang sumbernya dari sel telur maupun sperma. Jadi dari suami maupun istri bisa. Lalu sisanya misalnya trauma, misalnya ibunya kecelakaan atau terbentur, itu bisa sebagai penyebab keguguran, tapi jarang.
Lainnya lagi misalnya ada kencing manis atau penyakit bawaan lainnya, atau ada status pengentalan darah pada ibu, itu juga bisa menyebabkan keguguran. Tapi paling sering tadi yang kelainan kromosom. Gitu. Berarti paling banyak ditandai dengan kelainan kromosom. Disebabkan oleh itu, betul. Nah, kalau kelainan kromosom itu berarti adanya faktor dari genetik juga tidak sih, Dok? Salah satunya iya, betul sekali. Jadi ada beberapa genetik pada orang tuanya misalnya, tapi tidak ada manifestasi di badan orang tuanya, tapi ketika mereka mau punya anak, akhirnya keguguran berulang. Gitu, bisa terjadi. Bisa ya, berarti ibu-ibu juga nih atau bunda-bunda di rumah jangan sampai stres juga ya, karena ternyata stres ataupun trauma itu juga bisa menyebabkan salah satunya adalah keguguran. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat keguguran nih, Dok, tanda-tanda awalnya itu seperti apa sih? Misalnya yang dirasakan para bunda-bunda di rumah, apalagi misalnya yang baru-baru nikah nih, misalnya takut amit-amit gitu Dan ya, bisa keguguran jangan sampai gitu ya. keguguran. Itu tanda-tandanya bagaimana sih, Dok? Jadi gejala paling dini yang dialami itu kontraksi yang tidak wajar. Jadi orang hamil muda itu mungkin sekali mengalami kontraksi atau nyeri-nyeri perut bagian bawah karena secara normal rahim itu kan kosong, tidak ada isinya. Ketika diisi bayi kan teregang, itu mereka akan ada respons atau refleks untuk mengalami kontraksi. Namun ketika kontraksinya berlebihan, apalagi sampai timbul bercak darah atau perdarahan banyak, itu sudah abnormal dan harus segera berobat ketika itu terjadi. Oke, berarti kalau misalnya kontraksi yang biasa saja, maksudnya misalnya sakit-sakit nyeri pada perut, itu sebenarnya masih normal ya? Masih normal, atau nyeri-nyeri seperti haid hari kedua atau hari ketiga yang tidak terlalu parah itu masih oke. Gitu. Tapi kalau misalnya sampai mengeluarkan bercak darah, nah itu yang sudah abnormal. Tanda bahaya, harus segera berobat. Berarti itu pasti ya, tanda-tandanya itu seperti itu ya, kalau misalnya mau keguguran, Dok? Betul, jadi pasti ditandai keluarnya kontraksi dan bercak darah, timbulnya kontraksi dan bercak darah. Kira-kira prosesnya nih ketika seorang ibu, misalnya amit-amit ya, misalnya mau keguguran gitu, prosesnya sampai dari dia kontraksi sampai dia mengeluarkan bercak darah itu ada prosesnya kah atau secepat itu gitu? Oh, itu beragam. Jadi ada kontraksinya yang ringan-ringan aja, nggak keluar darah terus-terusan ya, syukurlah. Tapi ada juga yang tiba-tiba 2-3 hari langsung kontraksi, keluar darah banyak, akhirnya bayi keluar juga bisa. Namun ada juga yang lebih beruntung, kondisinya lebih baik, baru kontraksi, lalu keluar flek darah, berobat, diberi obat, berhenti perdarahannya dan kegugurannya bisa dicegah dan dihentikan. Itu juga bisa. Nah, ini yang menentukan apa nih? Berarti kan setiap bunda-bunda di rumah juga mengalami hal yang berbeda-beda ya? Misalnya, nah itu yang menentukan apa, Dok? Biasanya misalnya sampai misalnya amit-amit janinnya itu mengalami keguguran gitu. Jadi kan range-nya luas ya, antara yang satunya cuma flek doang ringan, satunya sampai 2 hari langsung keluar semua. Itu sebenarnya kan tadi penyebab paling sering itu adalah kelainan kromosom ya, kelainan genetik di bayi. Itu pun range kelainan genetik tuh beda sekali, jaraknya atau range-nya tuh luas sekali. Ada yang cuma batuk pilek atau ada yang hanya menyebabkan produksi hormon kehamilannya berkurang sehingga bikin kontraksi dan flek. Itu salah satu kelainan genetik juga atau kelainan apa ya, kromosom kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya kelainan genetiknya yang besar sehingga tidak memungkinkan bayi untuk bertahan hidup, yaitu mau diapain pun, mau dikasih obat, dikasih apa, tidak akan bertahan, pasti akan keluar juga bayinya. Tapi ngaruh gak sih, Dok? Misalnya kan katanya nih, kalau misalnya lagi hamil itu, misalnya sampai menimbulkan kontraksi, bisa jadi juga misalnya karena faktor makanan juga. Misalnya. Oke, Ada tidak sih misalnya makanan-makanan yang memang misalnya menyebabkan seorang ibu itu menjadikan misalnya kontraksinya itu jadi berlebihan gitu? Oke, jadi ini biasanya di daerah, di kampung-kampung atau di desa tuh ada jamu-jamu yang bikin kontraksi. Jadi rebusan teh daun itu bikin kontraksi, daun tertentu ya, saya mungkin nggak sebutin di sini. Itu bikin kontraksi, akhirnya bikin keguguran tuh bisa. Tapi itu berbahaya karena seringkali kasus-kasus yang karena orang desa itu percayanya, ayo minum itu biar hamilnya sehat. Ternyata gara-gara minum itu rahimnya sampai pecah, akhirnya nggak bisa punya anak lagi. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi jangan sembarangan minum obat-obatan atau jamu yang tidak diketahui ya para bunda ya. Bisa bahaya soalnya. Oke, kalau jamu-jamuan mungkin akan berbahaya karena kan beda-beda ya. Ada mungkin misalnya yang dikhususkan untuk pegelinu atau segala macam. Tapi misalnya apalagi ibu-ibu hamil, jangankan jamu ya, obat-obat aja itu harus konsultasi dulu. Betul kan sekali. sama dokter.
Nah, terus kalau selain itu kalau dari makanan atau minuman sendiri? Kalau makanan minuman sejauh ini syukurlah tidak ada. Jadi jangan takut misalnya bilang nanas muda bikin keguguran. Itu enggak. Dan durian juga katanya. Durian enak kok dimakan, nggak apa-apa boleh. Iya, nggak apa-apa. Itu cuma mitos ya, bunda-bunda betul. sebenarnya boleh, tapi mungkin tidak boleh berlebihan juga. Ya jumlahnya ya kira-kira ya. Masa satu gelundung sendiri ya nanti kencing manis Iya, lagi. itu kan kata nenek moyang ya. Tapi dari segi kedokteran itu ternyata adalah hal yang berbeda. Nah, kira-kira saat seorang ibu sudah merasakan tanda keguguran atau misalnya kontraksi, ada flek ataupun misalnya bercak darah, kira-kira hal pertama yang harus dilakukan sebagai seorang bunda ini apa? Oke. Jadi pertama yang harus dilakukan dicari penyebabnya. Habis ngapain nih? Apakah habis pergian jauh atau habis jatuh, habis berhubungan? Itu harus diingat-ingat. Lalu selanjutnya harus segera ke dokter. Karena biar bisa kita ketahui sejauh apa masalahnya. Apakah sudah ada perdarahan masif di dalam, ataukah bayi sudah keluar seluruhnya atau bagaimana. Andai kata masih ringan-ringan aja, masih kontraksi-kontraksi dini yang bisa diobati dengan obat, kan bisa dicegah semuanya. Waduh, ini seru banget nih perbincangannya. Apalagi mungkin muda-muda sekarang ada yang sedang hamil ya. Jadi harus waspada nih, harus aware juga nih sama diri sendiri. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Dokter Aisyah. Ya dok, tadi kan juga udah disebutkan ternyata banyak penyebabnya, misalnya bunda-bunda yang mungkin terindikasi misalnya akan mengalami keguguran. Salah satunya tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan faktor genetik yang memang sebenarnya itu sulit sekali dok. Nah tapi kalau misalnya terkait dengan faktor genetik itu apakah bisa misalnya dicegah, diobati ataukah dicegah seperti itu? Nah terus kemudian penyebab-penyebab yang lainnya ini bagaimana nih gitu? Oke, jadi tadi untuk mengenai faktor kromosom atau faktor genetik itu kan range-nya luas sekali. Dan sekali sudah terbentuk, jadi ketika sudah terjadi pembuahan, sperma sudah ketemu telur, itu akan sulit untuk diubah. Maksudnya genetiknya ya udah terbentuknya itu ya itu aja. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk pencegahan itu adalah mengkonsumsi vitamin yang adekuat untuk istri maupun suami sejak 3 bulan sebelum hamil atau berencana hamil, sehingga segala sesuatu kondisi gizi, kondisi dari si telur dan si sperma tuh top-topnya, jadi bagus. Jadi yang ketemu adalah sperma baik dan telur baik. Jangan sampai sperma kurang gizi atau telur jelek yang bertemu sehingga menghasilkan bayi atau janin yang kurang sehat. Nah, selanjutnya apabila udah terlanjur, udah terlanjur nih, sudah terlanjur terbentuk bayi yang cacat misalnya bayi dengan Down syndrome. Itu bayi Down syndrome itu terjadi trisomi. Jadi kalau misalnya materi genetik harusnya sepasang-sepasang, ini ada yang jadi 3, jadi bertiga, bukannya 2. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Jadi untuk Down syndrome itu bayi yang idiot, seringkali kita kenal dengan mongoloid face, jadi mukanya sipit, mukanya bulat. Nah, itu ada yang tidak bisa apa-apa, sampai ada yang sudah kuliah jadi dokter itu S3, dokter S3. Jadi sebenarnya walaupun sama-sama mengalami kelainan genetik pun masa depannya bisa berbeda sekali. Itu tentu harus didukung oleh kehamilan yang sehat, nanti setelah lahir juga dengan nutrisi yang baik, setelah lahir masa kecilnya gitu. Jadi vitamin selama prenatal atau masa hamil dan sebelum konsepsi itu sangat penting dan jangan sampai ditinggalkan atau dilupakan untuk diminum gitu. Oke, berarti sebenarnya para bunda misalnya ketika lagi nikah pun bahkan sebelum nikah juga memang harus menjaga fisiknya ya, baik itu antara perempuan ataupun laki-laki. Betul, dua-duanya harus jaga kondisi. Khususnya juga tidak boleh minum obat sembarangan gitu. Betul, obat sembarangan, vitamin juga harus diminum, hindari rokok dan alkohol, obat-obatan terlarang itu harus dihindari untuk dari masa promil ya, gitu. Tapi sebenarnya tingkat kecacatan bayi, misalnya ketika lagi keguguran itu apa aja sih yang dialami dok? Misalnya kan keguguran itu kan macam-macam ya, betul. Misalnya. Nah dari misalnya di bawah 20 minggu ya bun ya, pasti kan ada yang misalnya kegugurannya karena A, karena B, karena C. Nah itu kan berarti kan kondisi janinnya juga kan berbeda-beda. Betul. Nah kira-kira apa yang dimunculkan gitu, misalnya janin ketika sedang keguguran itu bagaimana? Seperti apa? Jadi range-nya itu luas. Yang pertama dari yang kecil itu misalnya hamilnya hanya kantong kosong aja, jadi nggak ada bayinya.
Jadi memang bayinya tidak tumbuh. Itu kan mau tidak mau memang harus dihentikan kehamilannya, dikeluarkan. Lalu selanjutnya misalnya yang sudah agak lebih besar, kehamilan karena kelainan genetik. Kelainan genetik itu seringkali tidak timbul di luar seperti mukanya seperti apa atau tangan kakinya tidak timbul. Karena kalau misalnya bayinya lahir, oh tampaknya normal-normal saja, tetapi fungsi tubuhnya tidak bekerja. Jadi tampakan luarnya mungkin sama aja. Atau misalnya pada kasus di mana ibunya terkena infeksi di trimester 1, misalnya infeksi rubella, itu juga penampilan bayinya mirip-mirip saja, cuma mungkin fungsi ari-arinya sudah terganggu atau ada catatan di metabolisme bayinya sehingga bayi meninggal dan harus dikeluarkan. Gitu. Oke, nah tapi kan sebenarnya kalau misalnya yang kita tahu ya Bun ya, kalau misalnya lagi hamil itu kan banyak lapisan-lapisannya ya. Misalnya sebelum masuk ke si bayinya atau ke si janinnya. Apakah memang kalau keguguran ini pasti semuanya rusak kah? Misalnya salah satunya misalnya tadi ari-arinya. Kemudian misalnya kalau misalnya faktor genetik, apakah memang kondisi dari tubuh si ibunya ini juga memang untuk misalnya melindungi bayinya itu tidak sekuat itu atau bagaimana dok? Jadi bisa saja ibunya normal-normal saja, gangguan hanya ada di si bayi. Tapi gangguan itu tidak kasat mata. Jadi misalnya seperti orang kencing manis, kan orang kencing manis dari luar normal-normal aja, tapi sebenarnya fungsinya sudah terganggu. Begitu juga di bayi yang mengalami keguguran. Jadi mungkin ada komponen tubuhnya yang tidak bekerja dengan baik sehingga bayi meninggal dan tubuh mengeluarkan gitu. Oke, nah tadi kan tapi kan dokter sempat sounding juga ya, mudah-mudahan misalnya ternyata ada pembagiannya nih atau klasifikasi dari keguguran, misalnya untuk 20 minggu di bawah, terus habis itu yang pertengahan dan juga misalnya di atas 25 minggu yang artinya misalnya bayinya masih bisa hidup atau istilahnya prematur. Nah tapi kalau misalnya di atas 25 minggu masih memungkinkan juga nggak sih untuk keguguran? Maksudnya memungkinkan apakah bayi bisa lahir atau tidak begitu ya? Iya. Masih cukup banyak kejadian di mana bayi itu lahir prematur di atas 25 minggu tapi tidak cukup bulan gitu. Jadi bayinya kecil tapi bayi prematur ini masih memiliki chance untuk hidup karena sebenarnya organnya sudah terbentuk semua dan fungsinya sudah mulai timbul. Sudah mulai bekerja, jantungnya oke, paru-parunya sudah mulai berkembang, jadi mereka punya chance untuk hidup. Oke, berarti yang memang harus diwaspadai adalah ketika usia kehamilan 25 minggu ke bawah ya dok ya? Iya, itu sulit dipertahankan. Tidak bisa bahkan sama sekali tidak bisa apabila ya, lahir tidak bisa diselamatkan. Oke. Nah dok, kira-kira nih seorang ibu yang mengalami keguguran ini kan istilahnya hanya mengalami misalnya satu penyebab nih atau bahkan bisa karena beberapa faktor. Betul. Misalnya dari kelainan genetik, terus habis itu ada juga misalnya kelainan misalnya dari pasangannya kah gitu, gabungan atau bagaimana sih dok? Iya betul, jadi bisa baik si ibu punya, jadi wanita khususnya di atas 35 tahun itu kan resiko kelainan genetik di telurnya meningkat, itu satu. Lalu laki-laki juga seringkali spermanya lebih banyak yang abnormal daripada yang normal, itu secara normal ya. Jadi secara normal populasi banyakkan sperma abnormal daripada yang normal. Jadi kalau pas yang membuahi sperma abnormal juga akhirnya timbul bayi yang abnormal. Lalu kondisi kehamilan sendiri seperti ada penyakit namanya anti-phospholipid syndrome, di mana seorang ibu itu ketika hamil pembuluh darahnya gampang tersumbat atau gampang membeku darahnya sehingga bayinya tuh terus-terusan keluar, jadi bisa keguguran berulang, bisa 2 kali, 3 kali bahkan lebih. Itu juga bisa. Terus dari tadi penyakit ibu seperti kencing manis atau infeksi-infeksi dalam kehamilan itu juga terkadang bisa menyebabkan keguguran. Jadi multifaktorial dan kadang-kadang bisa kejadian bareng gitu. Bisa kejadian bareng ya. Mungkin itu malah menyebabkan misalnya ketika kontraksi mungkin 2 hari 3 hari juga bisa langsung keluar ya dok ya. Ya, kalau misalnya tergantung mempunyai keparahan bayi seperti itu. Nah tapi kalau misalnya ketika bunda-bunda di rumah misalnya mengalami kontraksi dan bahkan misalnya sudah ada bercaknya gitu, tapi si bayinya belum keluar dok, apakah kalau seperti itu tuh masih bisa diselamatkan atau tidak sih? Oke, jadi ketika tergantung penyebabnya dan kondisi bayinya. Andai kata kondisi bayinya hanya kasus yang hormon kehamilan ibunya kurang sehingga ibunya mengalami kontraksi dan perdarahan, itu kita bisa suplementasi dengan hormon. Tapi ketika penyebabnya memang bayinya secara genetik tidak bisa bertahan hidup, mau diberi akan apapun tidak bisa ditahan. Entah sekarang, entah minggu depan pasti akan keluar. Nah, berarti yang masih bisa dipertahankan itu suntik hormon? Biasanya pada setiap kasus dengan perdarahan kita akan berikan penguat kehamilan, sering kita sebutnya.
Itu isinya hormon progesteron. Tapi dia tidak bisa berguna di semua kasus. Itu hanya usaha maksimal kita sejauh ini. Kira-kira berapa persen nih kalau misalnya ketika misalnya ini kan memperkuat ya, jatuhnya memperkuat kandungan si ibunya juga, kira-kira tingkatnya berapa persen keberhasilan? Jadi misalnya tadi keguguran itu 70%, 50-70% karena kelainan kromosom yang tidak bisa kita selamatkan, sisanya berarti 30-50% bisa berhasil dengan penguat. Berarti cuma sedikit juga ya, Cukup berarti sedikit tidak juga. bisa segampang itu ya bunda-bunda, apalagi misalnya yang namanya keguguran ataupun misalnya kehamilan itu harus diwaspadai banget, khususnya buat bunda-bunda juga harus menjaga diri sebelum nikah juga. Iya, betul seperti sekali. itu. Nah tapi kalau misalnya sudah terlanjur Bun, misalnya dok, misalnya sudah terlanjur ya para bunda-bunda gitu udah nikah dan kemudian sedang hamil. Nah untuk mencegah hal tersebut gitu, Tadi hindari obat-obatan yang tidak didukung, lalu hindari pajanan rokok, pajanan penyakit yang masih kira-kira misalnya kita melihara hewan kucing atau anjing di rumah, jangan bersihkan kotorannya, gaya hidup lebih sehat, minum vitamin agar apapun yang terjadi, andai kata ada penyakit sekalipun, efek ke bayinya bisa diperbaiki. Gitu. Oke, nah bunda-bunda nih kayaknya seru banget nih. Kira-kira bagaimana mencegah yang tepat khususnya untuk bunda-bunda yang sedang hamil supaya tidak terjadi keguguran. Nanti akan dilanjut di segmen berikutnya ya dok ya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Dr. Raisa. ya dok, ini kan berarti penting banget ya untuk bunda-bunda itu menjaga diri, khususnya misalnya jangan mengkonsumsi obat-obatan, terus habis itu mungkin makan makanan juga yang sehat, dan sebenarnya untuk mengurangi aktivitas ketika lagi hamil itu bisa menentukan juga nggak sih? Misalnya kalau banyak aktivitas nih seorang bunda, misalnya banyak yang dilakukan selain misalnya sebagai karir woman gitu, ataupun misalnya dia juga di rumah beraktivitas, itu bisa keguguran juga nggak sih? Oke, jadi sebenarnya ketika kita hamil, kita itu bisa mengukur badan kita sendiri. Kalau misalnya kita bepergian jauh atau aktivitas terlalu berat, nanti kan pasti terasa nih, oh saya udah mulai kontraksi. Ya kalau sudah mengalami kontraksi atau badannya sudah nggak enak, ya kita harus tahu ini saatnya kita mengurangi, begitu. Tapi di luar itu, wanita hamil harus tetap beraktivitas, harus tetap berolahraga. Karena kalau enggak nanti badannya nggak enak sekali, justru tidak fit dalam hamilnya nanti. Ya tetap ya, berarti harus olahraga, Harus olahraga. jangan males-malesan, jangan Betul. tidur mulu. Betul Kalau bisa sekali. hamil, jangan manja ya bunda-bunda di rumah. Tapi ya dok ya, ini juga mau nanya nih, jika seseorang keguguran di kehamilan pertama, memungkinkan nggak sih ketika kehamilan kedua dia juga akan keguguran? Oke, jadi ketika seorang bunda, seorang wanita mengalami keguguran pertama kali, itu resiko berulang 30% kehamilan kedua keguguran. Dan ketika 2 kali keguguran berturut-turut meningkat sampai 40 sampai bahkan 50% untuk keguguran berikutnya lagi. Apabila terjadi keguguran 2 kali atau lebih, itu kita namakan keguguran berulang. Dan harus wajib ya dicari penyebabnya, ada apa. Paling sering ya itu kita namakan antifosfolipid syndrome yang menyebabkan keguguran berulang. Jadi ada pengentalan darah atau penyempitan pembuluh darah di ibunya sehingga bayinya itu tidak dapat nutrisi, akhirnya meninggal di janin, meninggal di dalam kandungan dan keluar. Gitu. Dan itu yang menyebabkan keguguran berulang dok? Itu salah satunya. Kemudian? Dan ini sebab keguguran berulang itu penyebabnya ada banyak, beragam. Tapi satu-satunya yang bisa diatasi hanya itu. Kalau kelainan kromosom itu bisa juga menyebabkan keguguran berulang. Namun kalau kromosom kan kita nggak bisa modifikasi ya, nggak bisa lakukan apapun. Jadi satu-satunya yang kita tekankan untuk dicek adalah yang tadi antifosfolipid syndrome, karena itu bisa diatasi. Waduh, berarti bahaya sekali ya. Apalagi kalau misalnya bunda-bunda sudah pernah mengalami keguguran, itu memungkinkan juga ya, bahkan Betul. sampai 40% ya. Iya, jadi harus diwaspadai kalau udah pernah keguguran, ya kehamilan berikutnya harus lebih hati-hati. Gitu. Oke, dan itu juga pasti disebabkan oleh banyak faktor yang tadi sudah disebutkan sama dokter. Kira-kira apakah ada bahaya tersendiri untuk sang ibu dok ketika mengalami keguguran berulang? Jadi pada setiap keguguran itu akan terjadi perdarahan.
Bahaya bagi ibu adalah perdarahan itu sendiri. Jadi ketika perdarahannya masif, itu ibu bisa sampai HB-nya turun, anemia parah, sampai pingsan dan sampai mengancam nyawa pun bisa apabila perdarahan masifnya tidak diatasi. Namun kasus perdarahan ini tidak dialami semua orang. Ada juga yang hanya perdarahan sedikit-sedikit akhirnya bayinya keluar juga bisa. Jadi ketika mengalami keguguran harus waspadai tanda vital ibu. Jadi jangan sampai ibunya sudah pusing-pusing terus orang rumahnya diem aja, nggak ada yang nganterin ke dokter atau ke rumah sakit, itu jangan sampai seperti itu. Tapi bisa juga nggak sih dok ketika misalnya seseorang kan tahu-tahu misalnya mengalami pendarahan yang sangat banyak, otomatis kan sebelum dibawa ke dokter kan pasti harus ada alternatif terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga di rumah untuk mengatasi hal tersebut gitu? Kira-kira apa yang seharusnya misalnya support system dari keluarga di rumah gitu untuk membantu ibu ketika seorang bunda mengalami pendarahan yang sangat banyak? Oke. Jadi ketika perdarahan yang terjadi banyak, pastikan sang bunda itu memiliki asupan cairan yang cukup. Jadi minumnya cukup, dan kalau udah banyak jangan tunggu-tunggu lagi, langsung bawa ke rumah sakit atau ke instalasi gawat darurat saja. Karena itu bekerja dengan waktu ya. Jadi kita harus segera evakuasi atau keluarkan janin yang tadi agar bundanya berhenti perdarahannya dan bundanya aman. Gitu. Oke, berarti ini tidak bisa dihentikan nggak bisa dihentikan gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali dong ya. Nggak. Ketika pendarahan pasti itu akan terus terjadi Sampai bayinya keluar baru akan berhenti. Oke, nah itu prosesnya atau treatment ketika memang sudah di rumah sakit, apa yang dilakukan ketika Kita itu? kuretase biasanya. Kita lakukan kuret, kita keluarkan jaringannya atau kita keluarkan bayinya yang sudah tidak terselamatkan tadi. Oke, tapi kalau misalnya ketika melakukan kuret gitu, apakah si ibu ini bisa selamat juga atau bisa juga terambil nyawanya nih? Karena kan sebenarnya pendarahan juga cukup banyak ya dok ya, dan tidak sedikit juga loh bunda-bunda yang ketika keguguran juga banyak yang terambil nih nyawanya. Betul. Jadi apabila perdarahan tidak segera diatasi atau nggak segera dikuret, akhirnya perdarahan tuh berlanjut terus. Jadi ketika kita melakukan kuret, begitu bersih, perdarahannya akan berhenti dengan sendirinya. Karena itu tujuan kuret menghentikan perdarahan dengan cara mengeluarkan jaringannya. Langsung perdarahannya berhenti, ya udah bundanya lebih stabil. Kemudian apa lagi dok? Ketika misalnya bundanya udah stabil, Nanti kita resusitasi cairan, jadi kita berikan infus atau kita berikan darah atau cairan yang lebih kental, itu bisa. Gitu. Oke, jadi ngeri juga ya. Jadi hati-hati ya. Jadi seorang bunda tuh berarti tidak segampang itu. Nah, kalau misalnya kan kita ngomongin jarak waktu ya dok ya, kira-kira apakah harus ada jarak waktu dari keguguran itu sampai orang itu ingin hamil lagi? Misalnya kan kalau misalnya yang saya tahu nih, koreksi ya kalau misalnya salah. Misalnya kalau ketika misalnya hamil pertama dengan hamil kedua, misalnya harusnya misalnya jaraknya 2 tahun. Benar betul, ya? Betul ya? iya. Nah, tapi kalau misalnya seandainya keguguran ini kan suatu hal yang beda, apalagi misalnya tadi harus sampai dikuret. Nah, apakah jarak amannya itu kira-kira untuk seseorang bisa hamil lagi tuh berapa tahun? Apakah sama dengan yang misalnya hamil atau misalnya melahirkan yang normal? Oke, ya. Jadi kalau keguguran yang pertama kan kita tahu nih tadi bahwa penyebabnya itu paling sering kelainan kromosom atau kelainan genetik. Ya kita harus perbaiki dulu sperma dan telurnya. Kasih jarak lah minimal 3 bulan agar orang tuanya bisa minum vitamin dulu agar semuanya kondisinya fit, telurnya baik, spermanya baik, baru dibuahi lagi, hamil lagi. Tapi kalau tanya bisa nggak dok lebih cepat? Bisa. Seringkali pasien habis kuret 3 minggu atau 4 minggu kemudian kontrol sudah ada bayinya lagi juga, maksudnya sudah hamil lagi bisa gitu. Jadi jangan lupa kalau habis keguguran, habis kuret mau berhubungan harus tetap pakai kontrasepsi. Nggak boleh kalau enggak, karena bisa langsung hamil lagi. Oke, dan itu malah jadinya membahayakan ibu tentunya. Iya, jadi takutnya bayinya kurang sehat juga, tapi tidak harga mati ya, maksudnya tidak pasti semua bayi yang dikonsepsi atau hamil setelah keguguran langsung itu jelek. Jadi seringkali bayinya baik-baik aja sih. Cuma ya lebih baik jangan gitu. Iya, lebih baik jangan ya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan atau memakai alat kontrasepsi untuk melindungi ibu dan khususnya misalnya calon bayinya iya, pastinya. betul. Nah, kalau misalnya ini kan ngomongin lagi tadi kan selain penyebabnya itu kan banyak faktor ya. Misalnya ada genetik, kromosom, terus habis itu ternyata infeksi juga mempengaruhi. Kalau dalam pola makan dan gaya hidup ini biasanya apa sih yang menyebabkan terjadinya keguguran? Jadi untuk gaya hidup
Untuk kondisi ibu, gaya hidup kan mempengaruhi kondisi seorang ibu. Kondisi ibu yang memungkinkan bayi itu meninggal dalam kandungan atau mengalami keguguran salah satunya ada kencing manis. Jadi gula kencing manis dengan gula yang tidak terkontrol itu harus diwaspadai karena bisa menyebabkan keguguran atau bahkan bayi sudah besar meninggal dalam kandungan pun bisa. Jadi apabila riwayat sebelumnya bayinya besar atau di keluarga ada riwayat kencing manis, ibu harus sangat waspada akan apa yang dimakan, jangan sampai gulanya tidak terkontrol. Oke, berarti misalnya sebagai seorang pasangan harus ngecek juga dong, cek and recheck lagi nih seputar misalnya medical check up-nya itu seperti apa. Itu harus tidak sih, Dok? Benar, emang harus dilakukan. Oleh karena itu, pada setiap ibu hamil diwajibkan memeriksakan darah, laboratorium darah pada saat trimester 1 biar tahu saat ini si ibu punya penyakit apa saja. Jadi bisa dikontrol atau diatur kehamilan masa-masa berikutnya, trimester 2, trimester 3-nya. Oke, Dok, terakhir nih, Dok. Ya. Tips dari dokter khususnya untuk para bunda-bunda di rumah untuk mencegah terjadinya keguguran mungkin bisa disampaikan secara singkat dan rinci. Oke. Jadi kuncinya adalah gaya hidup yang sehat, konsumsi vitamin dan asupan makanan yang bergizi sejak sebelum terjadinya konsepsi atau sejak sebelum terjadinya kehamilan, dan olahraga juga jangan lupa. Oke, Itu yang paling penting. Pastinya bukan hanya untuk bundanya saja nih, tapi Betul. juga untuk Suami suaminya dan juga juga pasangannya. Tapi nggak terasa ya, Dok, ya ternyata kita sudah 30 menit. Artinya sudah di akhir acara. Terima kasih sudah datang, Dr. Raisa. Sama-sama, terima kasih sudah diajak. Iya, dan semoga bermanfaat juga untuk bunda-bunda. Terima kasih sudah menyaksikan persembahan untuk bunda. Saya Zahra Masid bersama dengan Dr. Raisa. kami pamit undur diri dan jangan lupa untuk saksikan terus Mata Millennials Indonesia TV. Bye-bye.